Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila, namun keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif. Bagi pengembangan IPTEK mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri. Sebab, ketika IPTEK terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan main. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal indigenisasi. Ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Lalu pembahasan yang kedua, itu ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Maksudnya, hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia terus terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Lalu yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itu seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis.
Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Sehingga manakala ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, maka disitulah sering terjadi penolakan oleh masyarakat. Seperti contoh penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria yang didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran, sama halnya seperti di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti limbah yang dapat merusak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan masyarakat. Beberapa penyebab penolakan tersebut dikarenakan seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengenyampingkan martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga dikarenakan memberi dampak secara kuantitatif ataupun dampak yang tidak mudah untuk dikuantitatifkan, seperti rasa gelisah, rasa cemas, dan takut akan terjadi kerusakan di lingkungan sekitar. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada pada 19 September 1951 yang menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 yang mengatakan bahwa dasar nilai pengembangan ilmu tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan pada karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada zaman Orde Lama,
Pancasila belum secara eksplisit atau belum secara terang-terangan dikemukakan sebagai dasar pengembangan ilmu, tetapi dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika ia memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat yang diselenggarakan di Jakarta 18 September 1986, yang isinya berbunyi sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Di era Orde Baru ini, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya azas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada ilmu pengetahuan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberikan jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Masyarakat Ilmiah yang diselenggarakan di Serpong 20 Januari 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pengembangan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Dalam pidato Pak Habibie tanggal 1 Juni 2011, beliau menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggara negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Dari berbagai pemaparan isi pidato para penyelenggara yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu lebih bersifat apologis karena hanya memberi dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen dinamika Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mutyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal saham. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan yang terakhir adalah pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Terdapat di Titus DKK tahun 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1.
Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntutan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsyuran, seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain, adalah salah satu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugerah Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik beserta universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar pelakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodrat sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungan, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang memiliki monopluralis sebagaimana dikemukakan Noto Nagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat, makhluk, individu dan sosial atau sifat kodrat, dan otonom atau kedudukan kodrat, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah oleh dan semua untuk rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sangat penting sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga
ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. 2. Perkembangan ilmu di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit saja yang mengembangkan ilmu. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pengembangan ilmu ini harus berakar nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan melibatkan masyarakat luas.